Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eliza Aryani, NIM 190101127, kelas 6D PAI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang iman, Islam, dan ihsan. Materi pertama yaitu iman. Menurut bahasa, iman berasal dari kata amana yu'minu imanan, yang berarti percaya. Menurut istilah, iman berarti al-imanu aqdun bil arkani amalun wa bil lisani iqrarun wa bil qalbi. Yang artinya adalah iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan anggota badan atau perbuatan. Jika seseorang sudah meyakini kebenaran adanya agama Islam, ajaran Islam, maka orang tersebut sudah dapat dikatakan mukmin atau orang yang beriman. Materi yang kedua adalah Islam. Islam secara bahasa yaitu tunduk, patuh, berserah diri, dan selamat. Sedangkan menurut istilah, Islam yaitu agama yang diajarkan manusia untuk tunduk, untuk patuh, dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin kebenaran tersebut dalam firman-Nya surah Al-Imran ayat 19 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahil Islam. Innad dina 'indallahil Islam. Innad dina 'indallahil Islam. Yang artinya adalah sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah agama Islam. Seringkali kita mendengar pertanyaan-pertanyaan di luar sana yang mengatakan bahwa mengapa agama Islam itu adalah agama yang paling benar atau agama yang sempurna. Mengapa demikian? Jawabannya adalah Islam adalah agama yang sempurna, agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik itu dari aspek ibadah, baik itu dari aspek apapun. Banyak juga kita dengar pertanyaan-pertanyaan di luar sana yang mengatakan bahwa mengapa perempuan itu harus menutup aurat, atau mengapa perempuan itu diwajibkan menutup aurat. Karena yang kita ketahui bahwa di antara tujuan diwajibkannya perempuan menutup aurat itu, atau utamanya bagi perempuan itu adalah menutup sebagian besar anggota tubuhnya yang tidak diperbolehkan untuk diperlihatkan kepada yang bukan muhrimnya. Dan tujuan lainnya adalah untuk melindungi manusia itu sendiri atau untuk menjaga kemuliaan. Banyak sekali kita lihat para remaja di luar sana, terutama yang perempuan, berpakaian tapi telanjang. Apa yang dimaksud dengan berpakaian tapi telanjang? Yaitu pakaiannya itu ketat, pakaiannya itu menempel di tubuh sampai kelihatan bentuk tubuh, sampai mengundang perhatian orang lain. Nah, dari sana kita belajar bahwa perempuan itu harus menutup aurat, sebagian tubuhnya harus menutup aurat. Dan kalau dilihat atau kalau diperhatikan, aurat perempuan itu lebih banyak dari aurat laki-laki, yang dimana aurat laki-laki itu hanya dari pusar sampai lutut. Sementara untuk perempuan adalah seluruh tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangan. Materi yang ketiga itu adalah ihsan, yang dimana ihsan berasal dari bahasa Arab, yaitu ahsana, yang artinya adalah berbuat baik, berbakti, atau mengabdikan diri. Sedangkan menurut istilah, ihsan adalah
berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dilandasi dengan kesabaran dan keikhlasan. Yang dimaksud dengan berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu dengan cara berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita sendiri, yang bermanfaat bagi orang lain. Contohnya, misalnya ketika kita berbuat baik kepada orang lain, niscaya di sana kita harus berniat dengan hati yang ikhlas, membantu dengan keikhlasan. Karena semata-mata kita berbuat baik itu Allah yang melihat, Allah yang menyaksikan kebaikan kita. Maka dari itu, ketika kita berbuat baik kepada seseorang, ketika kita beramal soleh, jangan sampai kita berniat yang tidak baik, atau niat kita yang hanya untuk dipuji oleh orang lain. Selanjutnya adalah hubungan iman, Islam, dan ihsan dengan makanan ringan. Karena ini adalah alat peraga dari pembelajaran akidah akhlak. Yang pertama yaitu hubungan iman dengan makanan ringan adalah makanan yang kita konsumsi berhubungan dengan keimanan seseorang atau berhubungan dengan keimanan kita sendiri. Dijelaskan juga dalam Al-Quran surah Toha ayat 81 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tatghaw fihi fayahilla 'alaikum ghadabi wa man yahlil 'alaihi ghadabi faqad hawa. Bagian yang terpenting adalah bagaimana cara kita bersyukur atas makanan yang kita konsumsi sehari-hari, atas makanan yang kita nikmati sehari-hari, untuk menyeimbangkan antara kebutuhan fisik dan iman. Selanjutnya adalah hubungan antara Islam dan makanan ringan. Contoh yaitu sholat. Ketika kita mengkonsumsi makanan ringan yang tidak baik atau tidak halal, kita tidak tahu unsurnya seperti apa, maka itu akan sangat berpengaruh terhadap sholat kita, sholat yang kita laksanakan. Apakah sholat kita akan diterima atau tidak? Itu tergantung terhadap makanan yang kita konsumsi, apakah itu baik atau tidak. Selanjutnya adalah hubungan antara ihsan dengan makanan ringan. Contohnya adalah sedekah. Semoga kita semua termasuk orang yang bersedekah dengan niatan ikhlas, dengan niatan yang baik, tanpa mendapatkan pujian dari orang, tanpa mendapatkan sanjungan dari orang. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.